selanjutnya, mari kita undang ke atas panggung Ketua Komisi 2 DPR RI yang juga founder Sinergi for Indonesia, Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSI MT. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Harus mulai dibiasakan kalau salam Pancasila, jawabannya salam Pancasila. Karena di Jawa Barat Sampurasun. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahim walaupun dalam suasana pandemi seperti ini ya dengan ekspresi seadanya kita masih bisa melakukan sesuatu. Tentu yang saya hormati Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Dr. Rina Indiastuti, sarjana ekonomi, tadi kita sudah sama-sama dengarkan sambutannya. Hadir yang mewakili beliau di ruang ini, Wakil Rektor 4, Profesor Yan Muhammad Yani, PhD. Ini dosen saya Bu, dulu waktu ngambil. Kemudian beserta seluruh jajaran, dan dia ada Pak Boy, di mana Pak Boy ini? Kemudian tentu yang saya hormati Kepala BPIP, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Deputi, Ibu Rima Agristina, pulang kampung Bu ini ya. Tadi saya tanya Ibu begitu dengar kecapi Sunda, Ibu gini-gini, ibu asalnya mana? Ternyata rupanya lahirnya di Bandung, jadi pulang kampung. Ada Pak Akbar, Direktur Program, kemudian hadir juga Sekjen Ikatan Alumni Unpad, Kang Iswara, terus kemudian para sivitas akademika Universitas Padjadjaran, termasuk sahabat-sahabat mahasiswa yang ikut hadir pada sore hari ini, juga teman-teman Indonesia Care, produser, musisi, ya semuanya kawan-kawan Sinergi for Indonesia juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kampus yang kedua kami hadir ya bersama BPIP. Kemudian kemarin kita melaksanakan hal yang sama di Universitas Indonesia. Jadi kira-kira ini tadi kita udah dengerin musik, sekarang kita mulai agak isi-isi dikit nih. Jadi tadi udah senang-senang, kita mulai bicara tentang materinya. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi sebetulnya ini kegiatan ini sejarahnya cukup panjang sebetulnya. Jadi mulai dari tahun 2012 ya. Saya dulu pernah jadi ketua umum KNPI sama-sama Kang Iswara ini. Jadi waktu saya dulu jadi ketua umum datang ke kampus kayak begini, datang ke sekolah, bicara tentang Pancasila, bicara tentang nasionalisme, dibilang sama mahasiswa, Bapak ini ngakunya pemuda, Abang ini ngakunya pemuda, tapi ngomongin orang tua katanya gitu. Jadi agak tidak diterima gitu di kalangan mahasiswa dan mahasiswa pemuda dan pelajar bicara tentang yang seperti itu. Lantas kemudian karena saya juga waktu itu aktif di organisasi pemuda dunia namanya World Assembly of Youth. Ya. Jadi kalau kita ketemu kumpul di satu negara, ketemu dengan pemimpin-pemimpin pemuda di seluruh dunia, itu kayaknya mereka sangat bangga dengan kebudayaan mereka, sangat bangga tentang negara mereka gitu ya. Kok kita nggak bangga dengan kita gitu. Nah lantas setelah selesai jadi KNPI,
Saya bentuk sama teman-teman namanya, ya kita kumpul-kumpul lah buat sesuatu, lahirlah Sinergi for Indonesia ini. Yang aktivitasnya itu bagaimana supaya memperkenalkan, mengajak kembali anak-anak muda bicara tentang nilai-nilai kebangsaan, termasuk Pancasila. Kita punya empat konsensus bangsa ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tetapi kita waktu itu berpikir kalau pakai dengan cara yang kayak dulu, ceramah, diskusi, kayaknya udah nggak zamannya lagi. Maka kita mencari satu metodologi baru, bahasa apa sebetulnya yang paling bisa diminati oleh anak-anak muda. Maka terpikir waktu itu, oh musik. Musik ini bahasa universal yang semuanya disukai banyak orang. Kayaknya di ruangan ini tidak ada yang tidak suka musik, karena judulnya aja sudah bedah musik. Kalau nggak suka musik pasti nggak datang ke sini, kan gitu. Pasti suka musik minimal begitu. Atau paling tidak cari tahu lah apa sih bedah musik. Nah kemudian film. Nah waktu itu muncullah ide membuat satu album yang berisikan lagu-lagu tentang nasionalisme. Kita punya lagu-lagu yang kaya luar biasa isinya untuk kita kaji, ya, menyentuh hati kita untuk kita bisa tambah cinta sama Indonesia, yaitu lagu-lagu nasional. Coba bayangkan tadi, coba saya mau tanya teman-teman mahasiswa, ada belum yang pernah dengar lagu Indonesia Raya 3 stansa kayak tadi itu? Ada nggak? Belum ya, baru pertama kan? Lagu Indonesia Raya 3 stanza. Nah kami sama bapak-bapak dan ibu-ibu di BPIP sekarang kalau buat acara di BPIP lagu Indonesia Raya harus kayak begitu. Karena apa? Karena kita harus tahu sejarah tentang penciptaan lagu itu dan isinya. Coba bayangin kalau Indonesia Raya yang sekarang sering dilakukan itu kan cuma bicara tentang ya komitmen kita. Tapi kalau yang kita panjangin sampai panjang, itu bicara tentang laut, tentang pulau, tentang jati diri, karakter Indonesia, bagaimana tanggung jawab kita, luas sekali. Jadi Indonesia Raya itu isinya tentang Indonesia beneran sebetulnya maknanya. Nah itu nanti satu waktu kita akan bedah itu lagu Indonesia Raya itu. Nah 5 lagi misalnya yang lain, di album itu ada 9 lagu. 5 lagu itu lagu Indonesia, lagu nasional, Sabang sampai Merauke. Kemudian Bangun Pemudi Pemuda. Jadi tadi moderator itu judulnya Bangun Pemudi dan Pemuda. Bangun Pemudi Pemuda, bukan pemuda dan pemudi. Nah itu ada maknanya. Kemudian ada lagu Tanah Airku. Keempat ada Rayuan Pulau Kelapa, yang terakhir Indonesia Pusaka. Nah kita juga buat lagu di album ini yang kira-kira bisa teman-teman suka. Ya kalau lagunya diulang lagu-lagu itu lagi susah. Jadi misalnya kita buat Sabang Merauke itu pakai genrenya rock. Bangun Pemudi Pemuda kayak tadi lagunya folk. Biasanya kan Mars, bangun pemuda. Ini enggak lagi, kita slow-slow aja. Lagunya nyantai, tenang, mudahan masuk gitu. Kemudian yang ketiga lagu Rayuan Pulau Kelapa genrenya reggae. Sayang Konrad sama Steven enggak ada ya. Belum datang ya. Kemudian yang keempat lagu Indonesia Pusaka itu electric dance ya, elektronik. Ini komposernya Rio ini. Kemudian Tanah Airku itu rada-rada bosas. Ditambah 4 lagu yang lain termasuk Anak Negeri yang tadi. Jadi kita kemas sedemikian rupa supaya sampai ke teman-teman muda, mahasiswa, pelajar itu enak dinikmati, dan mudah-mudahan dengan enak dinikmati itu bisa diresapi lirik-liriknya, dimaknai, dan kita bisa mengangkat kesadaran kita untuk cinta terhadap seluruh apa yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, dan di dalam 9 lagu itu kita buat sekaya mungkin ya supaya itu ada, jadi itu di situ ada musik-musik tradisional, kayak tadi misalnya ada Negeri itu ada gitar Kalimantan, lagu Pemudi Pemuda, Bangun Pemudi Pemuda tadi ada gamelan Bali, semuanya ada yang mewakili etnis-etnis yang ada di Indonesia.
Nah oleh karena itu, nah berikutnya kenapa bedah musik? Dulu waktu zaman saya, zamannya Ibu Rima, Prof mungkin kalau punya buku baru, saking senangnya kita sama buku itu, kita buat acara bedah buku. Supaya kita tahu isinya buku itu dengan sederhana, dengan singkat bagaimana didiskusikan secara mendalam, analisis dan segala macam. Nah kita buat juga sekarang kalau kita buat bedah buku lagi, percuma juga ini bedah buku kayak dulu lagi. Nah sekarang kita buat bedah musik ini kita bait lirik-liriknya nanti kita akan kupas satu persatu. Nah mudah-mudahan metodologi ini, cara ini bisa membuat kita makin tertarik buat musik-musik Indonesia, kemudian terutama yang berisikan lirik-lirik kebangsaan, nasionalisme, keindonesiaan kita. Nah itu membuat rasa nasionalisme kita makin tinggi, makin kuat, dan ini pasti akan membuat kita jadi bangga terhadap Indonesia. Nah oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mau lanjut, ya, kita mau membedah ya, lirik. Saya di dalam 2 sesi di kampus ini memilih bangun pemudi pemuda dulu. Nanti kapan kita akan bedah lagi yang lain. Ya. Kenapa menurut saya ini luar biasa. Bisa enggak? Jadi, saya lupa. Jadi ceritanya tadi itu ya, ketika ide ini muncul, saya ketemu nih sama teman-teman Indonesia Care. Teman-teman Indonesia Care ini di sini ada musisi-musisi top semua di situ. Motornya itu salah satunya adalah Pai Burman X-Lang, sekarang punya grup BIP yang kalau sekarang produser dari banyak macam artis. Kalau yang paling top dulu yang sekarang Via Valen nyanyiin lagu di pembukaan SEA Games, itu yang ciptain kan Pai ya kalau nggak salah ya, yang ciptaan lagu itu Pai, yang mempromot Via Valen itu juga Pai. Ada Dul Jalani di situ, ada basisnya Dewa siapa namanya? Yuke, ada teman-teman ini, ada Rio, ada Mas Dedek Kumala tuh drummer ya, drummer BIP. Nah mereka ini ternyata musisi yang selama ini kita mungkin kalau nggak kita kenal mereka ini ya musisi lah, yang senang-senang musik, yang hidupnya senang-senang, happy-happy, glamor di dunia dan macam-macam gitu. Tetapi ternyata mereka ini buat komunitas namanya Indonesia Care ini karena setiap hari mereka mendiskusikan tentang bagaimana supaya musik ini menjadi alat propaganda keindonesiaan. Gitu. Jadi luar biasa, tepuk tangan dulu teman-teman Indonesia Care. Makanya begitu nyambung dikasih ini keluar semua itu kemampuannya untuk mengaransemen ulang lagu-lagu itu. Nah oleh karena itu jeripaya teman-teman ini harus kita apresiasi dan kita maknai. Nah kita mulai dari ini silakan. Nah ini supaya interaktif. Nah ini gini, saya protes kemarin di UI. Acara ini bukan dari kita untuk kita, tapi dari teman-teman untuk teman-teman semua. Jadi silakan berekspresi mungkin apa yang ingin disampaikan melalui kita lihat nanti ininya. Next, jadi judulnya Bangun Pemudi Pemuda. Next. Nah, ini tadi udah sama-sama dengar, kita bedah satu-satu. Next. Nah, kawan-kawan sekalian, lagu ini diciptakan oleh namanya Alfred Simanjuntak. Alfred Simanjuntak ini lahirnya itu di tahun 20. Kira-kira 8 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Ya. 8 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Dia menciptakan lagu ini di tahun 1943 ketika dia jadi seorang guru. Nah, kita bisa melihat kira-kira ya, waktu itu suasana hatinya, dia guru, tapi dalam suasana masih dijajah gitu. Terus dia tahu bahwa di tahun 28, tahun sebelumnya, itu sudah ada Sumpah Pemuda. Tapi kok nggak merdeka-deka, kan kira-kira begitu dia pikirnya nih. Kok dulu sudah ada Sumpah Pemuda, pemuda dikumpulin,
tapi udah sekian tahun nggak merdeka-merdeka ini. Mungkin kira-kira kita menafsirkan begitulah sehingga dia pada akhirnya membuat lagu ini. Ya, liriknya bangun pemudi-pemuda. Yang intinya adalah untuk membakar semangat. Nah, sampai semangatnya dia pernah dikejar-kejar sama polisi militer Jepang pada saat itu. Next. Nah, ini judulnya dan di bait pertama itu bangun pemudi-pemuda Indonesia. Nah, jadi kira-kira yang mau dia sampaikan pesannya adalah bahwa kita ini anak-anak muda memang nggak boleh tidur, nggak boleh diam, nggak boleh lemas, nggak boleh santai-santai gitu. Harus sigap terus, harus bangun terus, gitu. Nggak boleh lemah, ya. Jadi harus tetap semangat. Nah, kemudian gini. Kita nih dulu, waktu zaman saya berkaitan dengan Pancasila, dulu ada namanya penataran P4. Penataran, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Ya. Dulu ada namanya 36 butir P4. Ya. Kemudian tahun 2013 MPR itu coba merumuskan kembali. Itu ada 45 butir. Nah, sekarang Bapak dan Ibu di BPIP sedang merumuskan namanya indikasi nilai-nilai aktualisasi Pancasila. Ya. Ada 23. Saya udah baca 236, 45, 23 itu semuanya hampir sama sebetulnya. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya ya jati diri, karakter manusia Indonesia yang Pancasila itu sama semua pandangnya kita. Nah, saya ngambil rata-ratanya saja, saya nggak mau ngambil 23, ngambil 45 atau 36, tapi kira-kira maknanya seperti inilah kalau kita kaitkan misalnya. Nah, jadi di bait ini dikaitkan dengan kita memaknai sila yang ketiga, ini kita bagaimana didorong ya untuk tetap selalu cinta, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Ya, itu ada di sila ketiga tentang kita dalam persatuan Indonesia. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, itu. Next. Nah ini, tangan bajumu singsikan untuk negara. Jadi kalau kita maknai bait ini, ya, kita ini sebagai anak muda manusia Indonesia dituntut untuk juga peduli selain pada diri kita. Ya. Jadi apalagi untuk kepentingan negara. Jadi kita harus bisa tangan bajumu. Ya. Itu ya tangan itu kan yang paling, kalau kita nggak ada tangan kan kira-kira susah. Ya. Bajumu kalau nggak pakai baju juga susah. Jadi tangan sama baju pun harus kita kasih, gitu. Harus kita sing-singkan kepada untuk negara sebagai tanggung jawab kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan sila kedua dari butir-butir tadi itu, nah kita tuh sebenarnya harus dituntut untuk melatih, menyingsingkan itu kita harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Saya mau tanya-tanya nih sama, ini semua yang datang kita sekitar 30 orang. Fakultasnya, jurusannya beda-beda atau sama? Beda-beda. Beda-beda. Nah sekarang mau tanya saya, sama yang ngelirik-ngelirik dulu deh, yang ini siapa namanya? Ngelirik-ngelirik nggak pakai masker. Siapa namanya? Aku Ica. Hah? Ica. Inca dari fakultas? Dari FPIK. FKIP. FPIK. FKIP itu apa ya? Ilmu Kelautan dan Perikanan. Ilmu Kelautan dan Perikanan. Jurusan? Kelautan? Kelautan. Kelautan. Semester? 3. Semester 3. Kira-kira gemar nggak kalau diajak kegiatan kemanusiaan? Gimana apa ya? Misalnya
di Garut, ada gempa bumi, di sana banyak korban, diajak ke sana, yuk kita bantuin anak-anak ke sana. Mau ikut nggak? Ikut. Ikut. Iya. Kenapa? Karena kalau buat aku sendiri, mereka tuh masih keluarga kita. Kita satu bangsa. Kita bakal merasakan apa yang mereka rasakan. Dan salah satu keluarga kita merasakan ada suatu bencana, kita mau nggak mau harus membantu mereka. Oke, bagus. Tepuk tangan buat adik kita. Nah sama dengan kemarin, nanti kita buka. Oke, bagus. Kemudian kalau kita kaitkan juga dengan sila yang ketiga, ya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Ya. Kemudian kalau dengan sila yang kelima itu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah tadi udah dijelaskan sama Ade Inca. Itu memang kita sebagai manusia harus punya keinginan atau rasa untuk menolong sesama, kira-kira gitu ya. Oke. Suka bekerja keras. Nah ini suka kerja keras. Mana nih suka kerja keras nih. Nah ada itu. Semester berapa deh? 5. Jurusan? Sastra Sunda. Sastra Sunda. Tadi ikut main ya? Ya teman-teman saya semua. Lises, ikut aksi di Lises enggak? Ada unit karawitan kalau di Sastra Sunda. Karawitan. Bangun pagi jam berapa? 9. Malam pasti tidurnya. Enggak, kalau malam bangun pagi jam 9 tidurnya jam 8 malam itu enggak suka kerja keras namanya. Iya. Malam mungkin tidurnya larut malam ya. Iya. Diskusi segala macam ya. Kuliah hanya kuliah sambil kerja atau ada aktivitas lain? Sambil kerja dan organisasi mungkin Pak. Oh, oke. Kerjanya di? Fotografi. Fotografi, oke. Organisasinya? Di LPM. LPM. Sama di BEM juga. Oh, wah ini kerja keras kalau gitu. Aktivis. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Alip. Arif. Oke, next. Masa yang akan datang, kewajiban mula. Ya. Jadi masa yang akan datang itu tanggung jawab kita. Karena apa? Karena kita ada di situ. Ya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, ya, mungkin adik-adik yang duduk di situ jadi rektor, jadi wakil rektor, jadi kepala BPIP, jadi anggota DPR. Ya. Nah oleh karena itu harus dijaga masa depan itu untuk menjamin kawan-kawan semua untuk bisa di situ. Makanya dia jadi wajib. Ya. Masa yang akan datang itu kewajiban mula. Nah, karena kita merasa tanggung jawab, karena kita merasa ada bagian kita di situ, maka kita harus punya kewajiban menjaga masa depan itu. Nah, dengan apa menjaga masa depan itu? Nah, kalau kita kaitkan ya, dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kira-kira Pancasila hafal kan? Hafal ya? Nah, karena salah satu ya yang mendorong kita membuat album, kemudian membicarakan acara ini, banyak sekali di antara kita yang jangankan menghafal atau mengenal lagu-lagu nasional, tapi nggak hafal atau canggung terbata-bata nyanyi Indonesia Raya, juga nggak hafal Pancasila. Saya nih politisi, kenal semua juga sama politisi. Satu waktu saya ketemu sama kepala daerah bupati, ada acara, suruh baca Pancasila. Dia bilang, 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa, 3 kemanusiaan yang beradab, 4 persatuan Indonesia. Jadi 6. Jadi Pancasila nomor 1, nomor 2-nya ketuhanan yang Maha Esa, nomor 3-nya kemanusiaan yang beradab. Nah ada yang begitu. Nah mudah-mudahan di sini semua kita tidak ada yang begitu, semua hafal. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa 2 segala macam. Nah, mampu menjaga persatuan, kesatuan dan kepentingan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan yang lain. Nah, tadi kalau ada panggilan rasa kemanusiaan kita harus hadir. Next. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Jadi, kalau kita tahu ya, kawan-kawan sekalian,
5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ada kepentingan kita di sana, itu tidak akan tercapai kalau negara ini nggak ada. Ya, Anda semua nggak bisa jadi rektor, Anda semua nggak bisa jadi anggota DPR, kalau Indonesia ini nggak ada. Kalau Nusantara ini kagak ada. Nusantara ini bubar, itu nggak mungkin Anda jadi apa. Mungkin coba bayangkan, sekarang kan kita masih dengar berita bagaimana negara Palestina berjuang ya, untuk mempertahankan. Dia kan tuh namanya memperjuangkan Nusantaranya, wilayahnya, ya, sampai bunuh-bunuhan. Di Bosnia Herzegovina sampai sekarang masih ada perang saudara. Mempertahankan apa? Mempertahankan negaranya. Ya. Nah, masa kita yang aman-aman saja, ya, kemudian kok kita nggak mau merasa punya tanggung jawab. Jadi menjadi tanggunganmu, jadi tanggungan kita semua, tanggungan kalian ini Nusa ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan sila yang ketiga itu, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, saya mau tanya, ini mahasiswa dari jurusan duduk Sastra Rusia. Duduk juga nggak apa-apa. Oh, sastra Rusia, duduk aja nggak apa-apa. Udah semester berapa? Semester 5, Pak. Wah, berarti udah bahasa Rusia. Seperti itu? Sedikit-sedikit. Sudah pernah ke Rusia? Belum, Pak. Belum, tapi pasti mengamati. Bisa Tahu lah, tahu tentang budaya Rusia? Tahu sedikit, Pak. Lebih suka mana budaya Rusia sama budaya Indonesia? Jelas Indonesia, Pak. Kenapa? Jelasin dulu. Karena yang pertama Indonesia itu jelas rumah saya, tanah lahir saya. Kedua, saudara-saudara saya juga semua di Indonesia, Pak. Kenapa waktu itu tertarik jadi sastra Rusia? Karena menarik. Apa yang menarik tentang Rusia? Nah, coba sebutin apa yang nilai kebaikan apa yang didapat selama 5 semester itu tentang Rusia? Kalau sejauh misalnya Rusia itu orangnya baik-baik, lebih baik dari orang-orang Indonesia misalnya. Orangnya pintar-pintar apa. Misalnya kayak kemarin, saya di UI, kebetulan saya tanya dia sastra Cina. Apa yang membuat Anda suka sama budaya Cina? Dia bilang disiplin dan pekerja keras. Nah, kira-kira Rusia itu gimana? Kalau Rusia itu mungkin lebih ke pekerja keras juga, Pak. Kah? Pekerja keras. Pekerja keras. Iya. Tapi kalau untuk budaya sendiri saya lebih suka Indonesia sih, Pak. Oke. Kalau kita bicara budaya kerja keras, kira-kira selama siapa dia namanya? Natasha, Pak. Natasha mengamati teman-teman, saudara, keluarga, orang-orang Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini pekerja keras seperti orang Rusia enggak? Cukup kerja keras, Pak. Benar. Ya. Jujur enggak apa-apa itu buka aja, enggak bilang gitu. Iya, Pak. Hah? Cukup kerja keras. Kerja keras. Oh, alhamdulillah kalau bagus. Oke, saya pindah ke sebelah sana. Tepuk tangan buat Natasha. Next. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Nah, sebetulnya ya, kawan-kawan sekalian, karakter masyarakat Indonesia itu sudi tetap berusaha. Jadi nggak pantang menyerah sebetulnya. Ya. Jadi kalau ketemu hambatan nggak langsung atau ada masalah nggak baperan. Kalau bahasa orang sana ini baperan. Ya. Udahlah ngambek gitu, malas gitu. Jadi tapi mentok jalan terus, coba lagi. Tetap berusaha. Nah, yang paling penting adalah jujur dan ikhlas. Coba bayangin Alfred Simanjuntak di tahun 43 belum merdeka, dia sudah menggambarkan harusnya pemudi dan pemuda Indonesia itu orangnya pekerja keras, ya, nggak gampang menyerah, nggak gampang baperan, jujur dan ikhlas. Nah, ini kemarin juga saya sampaikan. Ada riset kemarin, saya ketemu sama teman-teman lembaga politik, mereka mendapatkan survei, bandingkan antara pilpres di Amerika dengan pilkada di Indonesia. Jadi riset mereka mengatakan
soal kejujuran di dalam pilpres di Amerika itu nomor 1. Tapi dalam pilkada di Indonesia itu urutan keempat masyarakat. Nah, saya mau tanya nih, mana mic-nya? Wah, ini mahasiswa kelas berapa? Jurusan berapa? Mas ini dulu deh. Kira-kira orang Indonesia itu jujur nggak ya? Sekarang? Sekarang bermacam-macam. Emang sejauh ini yang saya tahu ada yang berbicara kejujuran itu terlihat dari kepentingannya. Ketika berbicara kepentingan, ada yang mengatakan dengan jujur, dengan keadaannya, ada juga yang bermain muka dua gitu, seperti itu. Jadi nggak jujur ya? Iya. Ya. Ini yang kita kayak gini yang kita dengar, yang pengen dengar nih. Yang jujur dia mengatakan itu ya. Sering mengalami atau menemukan orang, teman, ya lingkungan kita di kampus inilah yang tidak jujur. Sering. Sering ya? Sering. Waduh, misalnya contohnya? Contohnya dalam Kalau mau ujian pakai kopean gitu. itu sudah budaya sepertinya kalau gitu ya? nyontek kayak gitu sudah jadi budaya kayak sekarang. Budaya. Ya boleh lah, ini kejujurannya bagus berarti, Iya. jujur dia. Walaupun dalam ujiannya nggak jujur. Iya, tapi yang penting kita bisa memahami. Kalau kita bedah ya, misalnya itu dengan sila kedua, ya, kita harusnya bisa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban azazi sesat manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin. Nah, pindah lagi. Nah ini ada ini nih, lihat nih. Jurusan apa dek? Saya jurusan psikologi. Psikologi. Harusnya tadi soal jujur tanya sama adik ini ya. Semester berapa? Semester 7. Udah semester 7. Namanya siapa? Hafiza. Hafiza. Di lingkungannya Hafiza masih ada nggak ya kira-kira orang yang nggak suka berteman kalau misalnya nggak satu suku, nggak satu agama gitu. Masih ada itu? Masih ada pasti. Masih? Iya. Oh ya, banyak nggak? Karena mungkin di lingkungan universitas yang memang sangat beragam ya, kayak budayanya, dari budaya sana, budaya sini. Sehingga budaya toleransi juga sebenarnya kalau di Indonesia sendiri belum terlalu tertanamkan, terutama mungkin di lingkungan saya Pak ya, di lingkungan fakultas saya biasanya gitu. Kenapa? Kok di psikologi itu terlalu sering apa ya, belajarnya sangat keras gitu, jadi agak-agak gak gaul gitu maksudnya. Seolah tidak ada nilai toleransi dan segala macam. Bisa dibilang seperti itu. Gitu ya. Tapi tidak semuanya. Nggak, tapi itu mengganggu nggak kira-kira ya? Kalau kita selalu mengangkat-ngangkat masalah soal suku kita, agama kita, mengedepankan kepentingan kita, golongan kita gitu. Bagi Hafiza mengganggu nggak itu? Kalau bagi saya pribadi tidak. Nggak mengganggu? Tidak, selama apa yang memang dia kemukakan, apa yang dia katakan itu memang tidak merugikan saya gitu. Iya. Tetapi yang paling penting itu adalah bahwa kita tahu menghargai. Kita memang semua punya perbedaan. Ya, kita tentu berbeda, nggak ada yang sama. Jari kelingking kita aja mungkin berbeda, sidik jari kita aja berbeda dengan yang lain. Gitu. Tetapi yang paling penting bahwa pertama kita merasakan bahwa kita ini adalah manusia yang saling menghargai, yang harus saling menghormati. Kemudian kita ini sebetulnya senasib sepenanggungan karena kita sama-sama satu negara, satu bangsa yang namanya Indonesia. Maka kemudian kita di saat-saat tertentu harus mengenyampingkan ya, masalah-masalah yang berlatar belakang pribadi, kelompok dan golongan kita untuk kepentingan bangsa negara. Nah, oleh karena itu sikapnya
Oke lah nggak apa-apa, misalnya kita masih mengatakan diri kita bersuku ini, agama ini. Tapi yang paling penting itu tadi, sikap saling mencintai sama Indonesia. Saling tenggang rasa dan tepas selera. Kemudian, nah ini yang paling penting, tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini kadang-kadang tidak semena-mena sama orang lain ini nggak gampang sekarang. Kita kadang-kadang marah sama orang, kita bawa tadi soal latar belakang kita sehingga kita semena-mena. Ya. Kita berada di, katakanlah di Universitas Padjadjaran ini mayoritas beretnis tertentu. Nah, kalau ada masalah, kita jadi semena-mena sama orang karena kita merasa besar. Nah itu yang nggak boleh. Gitu. Oke, next. Nah, tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Gak usah banyak bicara. Jadi bukan ini maknanya, bukan kita nggak boleh bicara. Tapi sambungannya terus kerja keras. Jadi lebih baik sedikit bicara, banyak bekerja. Ya. Yang sekarang kita selalu tidak inginkan tuh NATO, no action, talk only. Ngomong aja tapi kerjanya nggak ada. Nyeramahin orang aja, marahin orang aja, tapi kerjanya nggak ada juga. Orang lain yang suruh kerja, nah kalau kerjanya berhasil, dia yang ngomong, dia berhasil dia bilang. Nah itu nggak boleh. Ya. Hah? Nah itu ada ya gitu ya, ada. Ah itu nggak boleh. Pemuda Indonesia itu nggak boleh. Jadi dia ini sebetulnya mengingkari saya. Politisi itu harusnya banyak bicara. Kerjanya bicara politisi itu. Anggota DPR itu kerjanya bicara. Ya, dia dibayar tuh bicara. Membicarakan apa? Membicarakan, menyampaikan aspirasi masyarakat rakyat yang menyampaikan kepada dirinya. Nah tetapi lebih bagus banyak bekerja, apalagi itu kerja keras dibandingkan banyak bicara. Next. Nah, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Jadi hati itu memang harus bersih, ya, lurus, kuat, punya prinsip, ya, nggak mencela-mencele. Itu anak muda Indonesia. Nah, pikirannya itu tetap jernih. Jadi nggak mikirin yang macam-macam, gitu. Nggak menghayal yang aneh-aneh. Gitu. Kalaupun menghayal, membangun visi yang bagus-bagus. Jadi clear. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan sila kelima, jadi mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur. Ya. Yang luhur itu kan kayak Indonesia ini sebetulnya sopan santun. Ya. Kemudian suka bergotong royong gitu. Sampai yang tadi yang suka marah-marah katanya. Ada yang bilang kawannya suka marah-marah. Tes. Iya, Pak. Namanya siapa deh? Maulana, Pak. Dari fakultas? Fakultas Hukum, Pak. Hukum. Semesternya semester muda, Pak. semester muda. Semester 7. Oh, semester 7. Sering atau pernah atau jarang dengar istilah gotong royong? Sering, Pak. Sering. Sering atau pernah atau jarang dengar atau melihat ikut melakukan gotong royong? Kalau ikut sering, Pak. Sering? Sering. Misalnya kegiatan apa yang sering gotong royong? Soalnya jarang nih sering Kalau bergotong royong. di kampung saya, Pak, di Parung, itu setiap bulan gitu pasti ada. Entah itu bersih-bersih got gitu kan. Oh di kampung ya? Di kampung, Pak. Di kampus jarang ya? Sering, Pak. Gotong royong apa aja kan, Pak. Gotong royong ngambil-ngambil makanan. Ayo, Pak. Tapi teman-teman yang lain oke semua dengan gotong royong itu ya? Oke, Pak. Tapi yang baik tuh. Iya. Mengambil makannya itu kan orang mengambil makanan Iya terus kan? diantarkan kayak gitu kan? Iya, Pak. Bukan ngambil nggak dibayar. Biar nggak kan, kecewa kan yang Iya. mengadainnya, Pak. Oke. Iya. Nah, jadi ada sikap-sikap luhur yang kita harus praktekkan yang sesama ini. Termasuk menghormati orang lain. Next. Nah ini bertingkah laku halus hai putra negeri.
Jadi pemuda-pemudi Indonesia itu makhluk halus sebenarnya. Tawa makhluk halus. Jadi sebetulnya kita nggak mengenal, tidak mengenal marah-marah tadi yang sebelumnya. Bakar-bakar, bunuh-bunuh, itu sebetulnya bukan perilaku anak-anak muda Indonesia. Jadi anak muda Indonesia itu bertingkah laku halus, ya, sopan, menghormati. Coba yang tadi ketawa saya sebut halus, kenapa ketawa deh? Siapa namanya? Alia, Alia dari Fakultas? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum juga. Oh, ini hukum semua nih? Oh. Bukan ya? Semester berapa? Semester 7. Oh, semester 7 juga. Oh, berarti sering ikut gotong royong mengambil makanan ya? Enggak. Kita kepanitiaan ada kan? Oh iya. Kepanitiaan juga gotong royong. Iya. Kenapa tadi diketawa? Kita Tadi nggak kan setuju atau harus begitu atau gimana? Enggak, tadi kan Bapak ngomong orang kita adalah makhluk halus, jadi ya saya kira setan gitu kan. Oh, iya. Tapi kira-kira kawan-kawan di kampus atau di lingkungan tempat tinggal segala macam itu ada nggak yang sekarang orangnya kasar-kasar, suka ngamuk-ngamuk? Itu kalau saya mengartikan orang yang kasar dan ngamuk-ngamuk itu sebagai anarkisme. Tapi kalau sebagai orang yang tegas, terus bisa melit dan terus dia bisa berbicara dengan vokal, itu menurut saya bukan suatu hal yang marah-marah gitu. Jadi kalau bertanya tentang lingkungan saya, kebetulan saya di Fakultas Hukum yang mana orang-orangnya tegas dan harus bisa lugas dalam berbicara seperti itu. Iya, very good. Ya misalnya kayak sekarang, ikutin berita ini kan orang hukum nih. Iya. 4 hari yang lalu kan ada seorang ibu membunuh 3 orang anaknya Iya. di Nias sana. Nah itu kira-kira orang Indonesia kah seperti itu? Apa itu yang disebut sebagai orang atau non-Indonesia yang halus, yang humble, yang ini? Ketika terjadi pembunuhan di dalam seperti kasus yang di Nias tersebut, itu tidak bisa mengartikan dia orang Indonesia atau tidak. Itu bisa kalau dalam hukum kita bisa melihat apakah dia itu memang si ibu itu memang punya baby blues yang ngebuat dia jadi traumatik terhadap anaknya, yang membuat dorongan dia depresi, yang akhirnya menjadikan dia membunuh anaknya. Itu kan ada unsur-unsur lain yang menjadikan dia seorang pembunuh gitu. Tapi kalau untuk mengartikan apakah dia orang Indonesia atau enggak, menurut saya nggak bisa akhirnya itu diklasifikasikan seperti itu. Ya. Udah cocok di Fakultas Hukum, udah kayak lawyer. Jadi nanti bisa jadi pembela terhadap kasus-kasus pembunuhan. Amin Pak, kalau dapat pekerjaan habis lulus. Iya, next. Nah, kawan-kawan sekalian, sebetulnya bait asli, lirik asli dari lagu ini sampai yang tadi saja. Tapi kawan-kawan komposer, itu Mas Dede Kumala itu, karena nanti alasannya dijelaskan sama dia. Jadi ditambahkan ada beberapa lirik untuk memperkuat komitmen. Jadi tadi bicara nilai semua, ya. Orang Indonesia itu harus begini, pemudi itu harus begitu, pemuda harus begini segala macam. Nah, di ref yang ini sampai yang terakhir ini menunjukkan bahwa kita anak muda harus kayak begitu, kira-kira begitulah. Ya. Jadi di dalam jiwa tak mungkin berubah, nggak mungkin berubah kayak yang tadi itu. Yang halus, yang sopan, yang teguh hatinya, yang jujur, yang ikhlas. Next. Nah di dalam dada sumpah kami sampai mati. Sampai mati kita akan bersumpah, pemudi muda itu harus kayak tadi itu. Next. Tak bisa hilang jiwa dan raga kami untuk negara selamanya. Untuk apa? Untuk apa kita menjadi orang yang baik, untuk apa menjadi orang yang jujur, untuk apa menjadi orang yang ikhlas, orang yang sopan, orang yang gemar bergotong royong dan segala macam, semuanya untuk kita dedikasikan buat negara selamanya. Kenapa? Tadi karena menyangkut dengan masa depan kita. Negara ada, kita ada. Negara baik, insya Allah kita baik. Negara kita jaga, insya Allah negara juga jaga kita. Kira-kira begitu. Next. Terima kasih.
Nah jadi kawan-kawan sekalian, ini adalah dari salah satu lagu, sekian banyak lagu tentang Indonesia yang kalau kita kupas satu-satu, mudah-mudahan kita tergugah dan mendorong kita untuk ingin mengetahui tentang Indonesia. Jadi sekarang ini kita bicara tentang karakter Indonesia. Nanti kita bicara dengar lagu Rayuan Pulau Kelapa, kita mengimajinasikan tentang pantai yang indah, ya, gunung yang menjulang tinggi, ya, hutan yang begitu lebat, yang itu adalah kekayaan kita yang harus kita jaga. Nah, tadi soal lagu anak negeri itu juga begitu, ya, mendaki gunung, mensyukuri. Nah, kita juga harus punya kemampuan untuk memiliki rasa syukur, ya, bahwa kita adalah seorang manusia yang dilahirkan di negara yang terdiri dari sekian puluh ribu pulau, sekian ribu etnis, kemudian kekayaan yang luar biasa. Nah, itu juga harus menjadi bagian dari kecintaan kita. Nah, mudah-mudahan setelah ini nanti kita dengan musik lagi. Jadi gini, harusnya acara ini kita buat konser beneran, ya, di lapangan, full band, rame orang gitu. Jadi kegiatan ini sebetulnya kegiatan yang kita buat dengan santai, dengan senang-senang, tapi dengan senang-senang dan santai-santai itu, ayo dong sama-sama kita maknai gitu loh, isi dari lagu ini. Nah, cuman karena kita pandemi, ya terpaksa dibuat ruangan seperti ini, ekspresinya juga terbatas. Nah, mudah-mudahan nanti ini ada Ibu Deputi, Pak Direktur Program, mudah-mudahan ini kegiatan bisa kita teruskan lagi, ya. Inginnya nanti setiap kampus seluruh Indonesia kita bisa buat kayak gini. Insya Allah nanti kita bisa masuk lagi datang kampus ke Unpad, ya Pak Boy, Pak Rektor Unpad, datang ke Unpad, kita buat di lapangan yang lebih banyak lagi yang mendengarkan dan kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Jadi saya kali lagi terima kasih pada BPIP, terima kasih buat Unpad, kemudian teman-teman semua yang terlibat, adik-adik mahasiswa, kejar cita-citamu dengan baik, tapi tanamkan rasa kecintaan Indonesiamu tetap. Sehingga mau pergi kemanapun, jadi apapun, semuanya itu untuk Indonesia. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Billahi taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT. Luar biasa sekali pemaparannya. Mungkin sebelum kita lanjut ke acara berikutnya akan ada pending azan beberapa waktu. Mohon perhatian kembali hadirin sekalian. Beberapa waktu lagi kita akan melakukan sesi diskusi panel. Nah, tapi sebelum itu mari kita saksikan terlebih dahulu lagu Tanah Airku, mahakarya lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Ibu Sun. Kali ini akan dibawakan oleh Shana Shannon dan Awing. Mari kita saksikan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Tanah airku
ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidup.